Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, Bu Arum adalah seorang penjual gorengan yang sangat terkenal. Gorengannya tidak pernah sepi pembeli, rasanya luar biasa, renyah di luar, lembut di dalam, dan selalu hangat. Setiap sore, antrean panjang terbentuk di depan gerobak gorengannya, dengan orang-orang dari desa maupun luar desa yang rela menunggu untuk mendapatkan gorengan Bu Arum. Namun, di balik kelezatan gorengan Bu Arum, ada bisik-bisik seram yang beredar di kalangan penduduk. Sejak suaminya meninggal, mendadak 5 tahun lalu, usaha gorengan Bu Arum semakin maju secara misterius. Banyak yang mulai curiga, terutama setelah setiap bulan ada saja warga desa yang menghilang tanpa jejak. Sebagian besar dari mereka adalah pelanggan setia Bu Arum. Sari, seorang tetangga dekat Bu Arum, selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Pagi-pagi sekali, jauh sebelum matahari terbit, ia sering melihat Bu Arum keluar dari rumah dengan membawa tas besar menuju arah hutan kecil di belakang desa. Hal ini terus berulang selama berbulan-bulan hingga suatu malam, rasa penasaran Sari tidak bisa ia tahan lagi. Apa yang dilakukan Bu Arum di hutan setiap pagi buta? Gumam Sari pada dirinya sendiri. Akhirnya, Sari memutuskan untuk mengikutinya. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, Sari menyelinap dari rumahnya dan mengikuti langkah Bu Arum dari kejauhan. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki Sari yang bergema di antara pepohonan. Bu Arum berjalan cepat, namun anehnya, tubuhnya seperti melayang di atas tanah, tak terdengar suara langkah sedikit pun. Sesampainya di hutan, Bu Arum berhenti di sebuah pohon besar yang sudah tua dan berlumut. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah lubang besar yang Sari tidak pernah perhatikan sebelumnya. Dengan cepat, Bu Arum mengeluarkan benda-benda aneh dari tasnya, sesajen, kembang 7 rupa, dan sebuah guci kecil yang terisi cairan merah kental. Jantung Sari berdegup kencang, tubuhnya gemetar saat ia menyadari bahwa cairan itu adalah darah segar. Tanpa disadari, Bu Arum mulai merapal mantra dengan suara pelan tapi tajam. Suaranya terdengar seperti desisan ular, semakin lama semakin menyeramkan. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan di sekitarnya bergemerisik. Suara mantra itu terdengar jelas di telinga Sari. "Nyai, aku datang membawa persembahan. Berikan aku kemakmuran. Nyawa-nyawa ini aku serahkan kepadamu." Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok hitam besar. Matanya merah menyala, tubuhnya berkilauan seperti bayangan yang tak berbentuk pasti. Sosok itu mendekati Bu Arum dan mengeluarkan suara gemuruh rendah. Sosok itu berkata dengan suara berat, "Persembahanmu cukup, Arum. Tapi ingat, setiap bulan nyawa baru harus kau serahkan atau kau tahu akibatnya." Bu Arum mengangguk sambil tersenyum. "Aku tahu, Nyai. Sudah ada yang siap. Seseorang yang selalu membeli gorenganku, dia akan menjadi korban berikutnya." Sari yang mendengarkan dari balik semak-semak langsung menutupi mulutnya agar tidak berteriak. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia tahu sekarang bahwa rumor yang beredar tentang Bu Arum benar. Gorengannya yang lezat memiliki harga yang sangat mahal, nyawa manusia. Keesokan harinya, Sari menemui Dimas, seorang pemuda baru di desa yang juga merasa curiga dengan Bu Arum. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Mas Dimas. Dia bicara dengan sosok hitam besar di hutan, menyerahkan nyawa sebagai persembahan," ujar Sari dengan wajah pucat. Dimas mengangguk pelan, wajahnya serius. "Kita harus mencari bukti yang lebih jelas. Tidak ada yang akan percaya pada cerita kita tanpa bukti." Malam itu, Dimas membeli beberapa gorengan dari Bu Arum. Setelah sampai di rumah, ia memutuskan untuk membelah salah satu gorengan itu. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Potongan kecil daging berwarna merah gelap. Ini bukan daging ayam atau sapi. Dimas merasakan perutnya bergejolak. "Ini daging manusia," bisiknya dengan ngeri. Keesokan harinya,
Dimas dengan berani menemui Bu Arum di warungnya yang ramai. "Bu Arum, saya tahu apa yang terjadi dengan gorengan ini," kata Dimas tegas sambil menatap tajam ke arahnya. "Dan saya juga tahu tentang apa yang Anda lakukan di hutan." Bu Arum berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Anak muda, apa yang kamu bicarakan?" Suaranya terdengar santai, namun ada kekuatan gelap di balik tatapannya. "Jangan berpura-pura lagi. Saya tahu tentang pesugihan itu. Nyai itu, dia menuntut nyawa sebagai harga gorengan Anda," kata Dimas. Suaranya semakin lantang. Bu Arum tertawa kecil, tatapannya menjadi semakin dingin. "Kamu sudah terlalu jauh, Dimas. Tidak semua orang bisa bertahan mengetahui rahasia ini. Banyak yang telah mencoba, tapi lihat di mana mereka sekarang." Dimas merasa lehernya kaku, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. "Apa yang kamu lakukan?" Dimas berjuang untuk berbicara. Bu Arum hanya menatapnya dengan tatapan dingin, sambil berbisik, "Kamu akan segera tahu, lebih cepat dari yang kamu pikirkan." Malam itu, Dimas ditemukan tidak sadarkan diri di depan rumahnya. Warga desa yang menemukannya terkejut ketika melihat bahwa matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Dimas menghilang seperti orang-orang sebelumnya. Warung gorengan Bu Arum tetap ramai seperti biasa. Tidak ada yang berani bertanya lagi tentang hilangnya Dimas. Orang-orang tahu bahwa ada sesuatu yang gelap di balik kesuksesan Bu Arum, tapi tidak ada yang cukup berani untuk menantangnya. Dan bagi mereka yang terus membeli gorengan Bu Arum, satu hal yang pasti, setiap gigitannya membawa mereka lebih dekat ke kegelapan yang menanti di balik warung itu. Desa Sukamaju tetap sunyi, dan suara tawa Bu Arum di malam hari terdengar lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Mungkin saja giliran korban berikutnya sudah dekat. Setelah Dimas menghilang secara misterius, Sari tidak bisa tidur. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Dimas. Rasa takutnya semakin memuncak ketika suara tawa kecil terdengar di malam hari dari arah warung Bu Arum. Sari tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, tapi dia tidak mungkin melawan kekuatan Bu Arum sendirian. Di tengah keputusasaan-nya, Sari ingat ada seorang dukun tua bernama Mbah Karsa yang tinggal di desa sebelah. Dulu, Mbah Karsa sering membantu warga desa ketika terjadi hal-hal mistis. Namun beberapa tahun terakhir, ia menghilang dari pandangan umum. Konon, Mbah Karsa mengetahui banyak rahasia tentang dunia gaib, termasuk pesugihan dan perjanjian dengan makhluk halus. Pagi itu, Sari memutuskan untuk menemui Mbah Karsa. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan sempit menuju rumah tua di pinggir desa. Rumah Mbah Karsa tampak seperti sudah lama tak dirawat, dipenuhi lumut dan tanaman liar. Sari mengetuk pintu kayu rapuh itu beberapa kali, dan suara berat dari dalam menjawab, "Siapa yang datang di waktu seperti ini?" Suara serak itu terdengar jelas. Sari menjelaskan semuanya, tentang Bu Arum, tentang Dimas, dan tentang pesugihan mengerikan yang dilakukan di hutan. Mbah Karsa dengan wajah serius mendengarkan tanpa menyela. Setelah Sari selesai bercerita, Mbah Karsa menghela napas panjang. "Pesugihan itu bukan pesugihan biasa. Nyai yang kau lihat bukan sekadar jin atau makhluk halus sembarangan. Dia adalah sosok kuno, penguasa dunia bawah yang menuntut nyawa manusia untuk kekal. Bu Arum telah menyerahkan jiwanya kepada Nyai sebagai gantinya." Sari terdiam. "Lalu, bagaimana caranya menghentikan semua ini? Saya tidak bisa membiarkan orang-orang terus hilang." Mbah Karsa menatap Sari tajam. "Untuk menghentikan Bu Arum, kamu harus memutus perjanjian dengan Nyai itu. Tapi hati-hati, sekali perjanjian itu diputuskan, Nyai akan menuntut balas. Hanya ada satu cara, kamu harus mengembalikan nyawa yang telah diambil dan menghancurkan benda pesugihan yang Bu Arum simpan." "Benda pesugihan? Apa itu?" tanya Sari, wajahnya kebingungan. "Biasanya berupa benda kecil yang berhubungan dengan ritual, seperti guci yang kau lihat waktu itu. Itu adalah wadah bagi kekuatan Nyai. Hancurkan benda itu,
dan Bu Arum akan kehilangan perlindungannya. Malam itu, Sari dan Mbah Karsa menyusun rencana. Dengan bantuan mantra pelindung dari Mbah Karsa, Sari akan menyelinap ke rumah Bu Arum untuk mencari guci atau benda pesugihan lain yang tersembunyi. Setelah itu, mereka harus menghancurkannya di tempat perjanjian Bu Arum dan Nyai berlangsung di bawah pohon besar di hutan. Ketika malam tiba, Sari memulai misinya. Dengan hati-hati, dia menyelinap masuk ke rumah Bu Arum saat desa mulai sepi. Rumah itu gelap dan beraroma aneh, seperti bau kemenyan dan sesuatu yang busuk. Sari berjalan pelan menuju kamar Bu Arum, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Di dalam kamar, ia menemukan sebuah lemari tua dengan kunci berkarat. Dengan tangan gemetar, Sari membuka lemari itu dan melihat guci kecil yang terbungkus kain merah. Itulah benda yang Mbah Karsa maksud. Namun, saat ia meraih guci itu, terdengar suara mendesis di belakangnya. "Kamu pikir bisa lolos dari ini, Sari?" Suara Bu Arum terdengar seperti berbisik di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Sari berbalik dan melihat Bu Arum berdiri di ambang pintu, matanya menyala dengan kilatan merah samar. Wajah Bu Arum tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Kulitnya pucat seperti lilin, bibirnya menghitam, dan ada senyuman mengerikan yang terukir di wajahnya. "Tiamwum, kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka," Bu Arum berkata. Suaranya rendah dan menggema di seluruh ruangan. "Nyai telah menuntut lebih banyak nyawa. Jika kamu menghancurkan itu, dia akan datang untukmu. Kamu siap untuk itu?" Sari menggenggam guci itu erat, mengingat apa yang Mbah Karsa katakan. "Aku lebih baik melawan daripada melihat orang lain menjadi korbanmu," serunya. Tanpa berpikir panjang, Sari memecahkan guci itu di lantai, pecahannya berserakan. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin, sangat dingin. Angin kencang berhembus dari arah hutan dan terdengar suara gemuruh jauh dari kejauhan. Wajah Bu Arum berubah, matanya melebar, ketakutan terlihat jelas. Tubuhnya mulai bergetar hebat. "Tidak, ini tidak mungkin. Nyai, jangan!" jerit Bu Arum sambil merunduk dan mencakar-cakar tanah. Tapi sudah terlambat. Dari balik bayangan, sosok hitam besar yang selama ini mendampingi Bu Arum muncul. Mata merah menyala itu kini mengarah pada Bu Arum. "Perjanjian telah diputus," suara sosok itu terdengar seperti guntur. "Sekarang kau milikku." Dalam sekejap, Bu Arum diseret oleh sosok hitam itu, masuk ke dalam bayangan tanpa meninggalkan jejak. Sari hanya bisa berdiri kaku, terpaku oleh apa yang baru saja ia saksikan. Angin malam kembali tenang, dan hutan pun sunyi. Keesokan harinya, warga desa terkejut saat mendapati warung Bu Arum kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya lagi, seolah ia menghilang begitu saja dari dunia ini. Gorengan-gorengannya tidak pernah lagi terjual, dan orang-orang mulai merasa lega bahwa teror yang menyelimuti desa selama ini akhirnya usai. Namun, setiap kali angin malam berhembus, Sari terkadang mendengar bisikan halus dari arah hutan, mengingatkannya bahwa Nyai masih ada, dan mungkin suatu saat akan kembali untuk menuntut lebih banyak. Demikianlah cerita ini berakhir dengan misterius. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.